Ya, Ibu Nancy, ini ada pertanyaan yang memang yang cocoknya menjawab Ibu, karena pertanyaannya begini. Saya ingin bertanya bagaimana cara berkomunikasi dengan suami. Lah, kalau pertanyaannya bagaimana komunikasi sama istri kan aku yang jawab atau Pak Erik. Ini pertanyaannya gimana cara berkomunikasi dengan suami. Tapi ada catatannya nih, umurnya lebih di bawah kita. Wah, pakai jauh lagi. Jadi istrinya lebih tua. Yang mempunyai watak keras kepala. Nah, mungkin ini juga bisa misalnya komunikasi dengan suami yang keras kepala, walaupun umurnya lebih tua gitu ya, karena pasti akan menjadi jawaban juga bagi orang lain. Jadi ini bisa kayak dipecah-pecah pertanyaannya. Berkomunikasi dengan suami yang lebih muda, berkomunikasi dengan suami yang keras kepala, egonya sangat tinggi. Apakah apabila istri memberi nasihat, masukan kepada suami, sering suami tidak pernah mendengarkan. Oke, jadi pokoknya suaminya keras kepala, egois, tambah satu lagi suaminya lebih muda. Cara komunikasi. Ya, biar Ibu aja yang jawab dah. Kalau ada istrinya Pak Erik boleh juga. Panggil istrinya, Pak. Terima kasih Pak Jarot. Gini ya, tadi kan dibilang mengenai umurnya jauh di bawah, terus kemudian watak keras kepala. Menurut saya itu yang jadi titik intinya adalah wataknya, istilahnya karakter dasar. Karena karakter dasar itu sudah terbentuk. Jadi bukan masalah lagi usianya, tapi lebih saya tekankan kepada karakter dasarnya. Dan kemudian mohon maaf ya kepada Ibu yang memberikan pertanyaan ini. Di sini kan Ibu menyampaikan apabila istri memberi nasihat atau masukan kepada suami, seringkali suami tidak mendengarkan. Maaf nih Ibu ya. Kenapa kita berpikir seperti ini? Karena gini, kita berpikir, pola pikir kita ini adalah di posisi yang benar. Jadi kita berpikir kita yang memberi nasihat karena kita yang benar. Maaf, tapi dari pihak suami, dia pasti juga punya pola pikir sendiri. Dia akan berpikir istriku nih bawel, kasih nasihat terus. Jadi akhirnya nggak ketemu di tengah. Pak Jarot, boleh nggak saya kasih saya kasih praktek langsung contohnya ini ya Pak ya? Boleh. Ini. Karena pasti setiap orang itu pasti punya pola pikir sendiri. Karena kita merasa benar, bagi kita merasa memberi nasihat. Bagi dia orang laki kan lebih simpel ya, dia berasa oh ini memang istriku bawel. Contoh seperti ini. Kami kan baru dari Amerika tadi seperti dibilang Pak Jarot. Anak saya melahirkan cucu pertama. Nah, suaminya juga lebih muda, Pak. Kebetulan juga suaminya lebih muda, tapi sih nggak jauh-jauh amat, setahun setengah. Nah, anak saya bilang suamiku nih wataknya keras, makanya tadi dibilang pacaran itu gimana komunikasinya. Pak Erik bagus banget tadi menyampaikan, bukan hanya rayuan-rayuan doang, tapi kita mesti bicara tentang orang tuamu gimana, pola asuh gimana gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan gini, kalau pola pikir kita nih, orang Indonesia lagi pula semuanya, apalagi kita bicara mengenai COVID, vaksin itu harus ya Pak Jarot ya. Sedangkan di Amerika itu tidak bisa dipungkirin, sebagian besar dari mereka punya pikiran ekstrim bahwa enggak, dia punya pola pikir anak mantu kami seperti ini. Loh, walaupun aku divaksin pun tidak menjamin bahwa aku tidak kena COVID. Dan gini, buat anak saya, apalagi ini kita orang tua loh, Tirsa vaksin tuh begini kita harus, iya boleh seandainya pun kena, tapi itu resikonya tidak setinggi jika seseorang tidak divaksin gitu ya. Kita memberikan pola pikir jadi akhirnya buat Tirsa, dia memberi nasihat kepada suaminya bahwa kamu tuh harus divaksin. Nah, suaminya tetap berpikir aku tidak harus vaksin. Buat Tirsa, kamu kok kaku hati sih? Watakmu kok kaku? Bisa aja dia punya pola pikir kamu lebih muda. Dia berpikir dia memberi nasihat. Sedangkan dari pihak suami, dia juga punya pola pikir. Dong Bapak Ibu, dia bilang gini loh, ini loh aku punya data-data, dia bisa tunjukkan data-data dari pihak ekstrimnya sini bahwa memang berapa persen dari orang Amerika memang garis keras tidak mau divaksin. Ini data-datanya. Ini dampaknya kalau kamu vaksin. Ini bla bla bla. Jadi gini loh, kita juga tidak boleh berpunya pola pikir aku yang benar, aku menasihati kamu. Kalau kamu tidak mau berarti kamu watakmu keras. Nah, sebaliknya dia juga, kita harus menghargai bahwa dia juga punya pola pikir sendiri dong. Ini kemudian kembali kepada ayo kita meet in the middle aja, seperti yang tadi saya sharingkan. Saya sama Pak Roni banyak kali, karena tadi saya sudah jelaskan saya orangnya ungu, Pak Roni orangnya kuning. Saya butuh meet in the middle. Jadi contoh nih ya Pak Jarot, pola asuh lagi.
Pak Roni dari latar belakang keluarga yang waktu dulu kecilnya diasuh di mana dia satu rumah tinggal, orang tuanya menampung beberapa orang, dipelihara, tinggal bersama, disekolahkan, dibiayai, makan bersama. Itu pola asuh Pak Roni. Nah, pola asuh saya dari keluarga, oke, kalau mau bantu orang lain, mau kasih berbagi orang lain boleh, tapi tidak tinggal masuk ke dalam rumah karena keluarga ya keluarga, tidak boleh ada orang lain atau orang ketiga dalam pola pikir orang tua saya. Menikahlah kami. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seringkali akhirnya Pak Roni bawa masuk orang, tahu-tahu ke rumah, nginep, gitu ya, nggak kenal-kenal saya, nggak tahu-tahu dadakan berapa hari, 3 hari, 5 hari, gitu. Nah, buat saya kan nggak nyaman, gitu ya. Akhirnya saya juga punya pola pikir, bagi saya nasihati suami, saya jangan kayak gitu dong, hargailah istrimu ini, aku nggak nyaman kalau begini-begitu. Saya dari pola pikir saya menasehati. Tapi dari pola pikir Pak Roni, dia juga punya pola pikir mindset, kita nggak akan miskin nih kalau kita nampung orang, kita nggak akan miskin nih kalau memberkati orang. Ini nggak nyambung, Pak Jarot. Dari pihaknya Pak Roni, dia nasihati saya. Dari pihak saya nasihati dia. Ini nggak nyambung bahasa komunikasinya. Jadi, menurut saya, Ibu, bukan karena masalah umurnya, tapi memang karakter dasar, pola asuh, gitu ya, pola pikirnya. Jadi, menurut saya, kita nggak bisa bilang, aku nasihati dia, karena dia pun juga pasti punya pola pikir sendiri. Ayo kita bicarakan, duduk bersama, cari waktu yang enak, lagi hati sama-sama enak, sampaikan pola pikir kita. Karena kalau kita bicara nasihati kan berarti aku yang benar, tidak. Tapi ini loh pola pikirku, mindsetku. Dari kamu apa? Kita meet in the middle. Gitu Pak Jarot. Oke, terima kasih Bu Nancy. Saya jadi inget nih ya. Saya kayak Pak Roni itu ya. Lebih ekstrim lagi. Saya itu banyak tamu. Dari mana? Dari Baduy. Orang Baduy itu nggak naik mobil. Dari Rangkas Bitung Pandeglang sana sampai ke Jakarta itu jalan kaki. Kadang 2 hari 3 hari. Coba jalan kaki 2 3 hari sampai di rumah saya nginep. Tak taruh di lantai 1. Maaf nih, keringetnya tuh kecium sampai lantai 2. Saya ini orang kampung, Bapak Ibu, orang desa merantau ke Jakarta. Bau keringat sama bau deodoran ya sama-sama nikmatnya itu. Saya itu tidur di saya pergi ke Baduy nginep 1 minggu di sana ya, tidurnya pules gitu ya. Mau sebelah tempat tidur itu ada kandang kambing, kandang ayam, ada sapi baru beol. Saya tuh bisa tidur gitu ya. Lah istri saya kan keluarga Tionghoa, keluarga berada, mau tidur semprot obat nyamuk, ada pewangi ruangan. Tamu gedebrek 3 orang Baduy nginep berapa 3 hari. Itu bukan cuma di lantai 2, itu nginep di lantai 1, di lantai 2 baunya kecium gitu. Pertama kali udah lama sekali ya, waktu pertama kali nginep di tempat saya itu nggak bisa pakai toilet, jadi nggak duduk jongkok ya di lantainya itu disiram, masih ada sisa-sisanya perintil-perintil. Udah bisa. Itu juga, nah, istri saya kan menasehati saya gitu ya. Nah, bukan saya keras kepala, betul kata Bu Nancy tadi. Saya juga punya pola pikir, jadi juga saya nasehati dia. Kamu tuh harus hidup dengan penuh belas kasihan. Jadi saya merasa betul-betul sama sekali nggak ada salahnya kok dinasehati. Itu gimana? Saya bahkan ingin merubah pola pikir otak istri saya gitu ya, supaya otaknya seperti Tuhan Yesus, matanya penuh belas kasihan melihat orang susah. Jadi ya yang terjadi bukan saling menasehati ya, saling menggurui, saling ceramah, susah. Nah, itu kami juga pernah mengalami. Nah, oke. Terus sekarang caranya gimana? Cara ibu menasihati suami yang pinter atau sok pinter sama aja. Pinter sama sok pinter beda tipis gitu ya. Nah, maka cara menasihati suami itu yang sering saya sampaikan, nasihatilah suami dengan cara tidak yakin. Kalau suami saya itu keras kepala, Pak, merasa pinter. Ibu jangan merasa pinter. Pinter ketemu pinter berantem. Jadi kalau suaminya ibu itu rasanya pinter gitu ya, ibu harus merasa bodoh. Jadi waktu menasihati itu begini, Pak, aku tuh kok punya pikiran begini ya, tapi aku tuh nggak yakin bener apa tidak. Tapi menurut kamu gimana ya? Biar suami yang berkata, oh itu betul gitu ya, atau itu salah. Jadi jangan, ibu yakin sekali. Cara menasihati suami itu dengan cara tidak yakin, walaupun ibu yakin. Ibu yakin ini pasti salah nih, bakal rugi lagi nih. Wah, kemarin rugi gitu ya. Saya kemarin investasi production house, misalnya saya bikin produk, jadi produser film, bikin serial animasi sampai 26 episode. Rugi 4 miliar.
Terus saya bikin ganti film untuk boneka. Ya akhirnya rugi lagi. Saya akhirnya kalau gitu ganti bikin sekolah animasi, rugi lagi 8 miliar. Jadi saya hitung-hitung kerugian saya itu di luar yang 2019 ya. Kalau 50 mah ada kali. Bikin event organizer 4 miliar habis gitu. Jadi saya itu berkali-kali bangkrut itu berkali-kali, tapi yang usaha utamanya enggak. Jadi kalau istri saya itu yakin banget ini bakal bangkrut lagi nih. Kalau dia yakin malah saya tambah ngotot. Dia nggak pernah istri saya tidak pernah berhasil menasihati saya ketika dia menasihati dengan gaya yakin. Akhirnya dia tahu caranya dengan gaya tidak yakin. Walaupun yakin banget. Kok saya kepikir begini ya, tapi itu saya nggak yakin. Menurut kamu gimana? Lah saya jadi mikir, mungkin juga ya. Jadi cara menasihati suami itu jangan dengan gaya yakin walaupun yakin. Supaya nanti dia merasa bahwa dia yang yakin, dia yang mengambil keputusan. Nanti bahkan mungkin begitu akhirnya itu usul ibu yang ibu nggak yakin itu, tapi dia yakin dengan hal itu. Padahal ibu yakin, tapi ibu pura-pura nggak yakin. Nanti dia akan berkata kepada teman-temannya bahwa ini keputusanku, ini keyakinanku. Nama ibu disembunyikan, nggak apa-apa. Penolong itu memang begitu perannya, nggak perlu menonjol. Jadi nanti dia akan dengan bangganya punya keyakinan baru gitu. Setelah saya pertimbangkan, bukan setelah dengar dari istri, enggak, setelah saya pertimbangkan gitu. Dengan bangganya dia anggap itu sebagai idenya, nggak apa-apa. Penolong itu rela di belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu kalau ibu makin sering ngasih nasihat dengan gaya tidak yakin, lalu suami menganggap itu keputusannya karena dia yang yakin, nanti sudah sekali, 2 kali, lama-lama suatu saat nih, kalau dia akan ditanya orang, Bapak kok bisa sukses? Ya ada penolong di balik saya yang membuat saya sukses. Nah akhirnya ibu dapat pengakuan. Tapi kalau ibu dengan yakin dan terus ngotot terus, ibu merasa pinter, itu membuat dia merasa bodoh. Mana ada laki-laki mau merasa bodoh walaupun dia bodoh. Orang bodoh itu harus dibikin merasa pinter. Cara membuat dia merasa pinter adalah biar dia mengambil keputusan pemikiran ibu yang pinter. Jadi kalau menghadapi suami yang keras kepala dengan cara yang lembut kepala. Menghadapi suami yang merasa pinter, ibu harus merasa bodoh supaya yang dia bodoh itu merasa sedikit pinter gitu ya. Makin lama dia makin merasa pinter karena ibu yang ngasih kepinteran. Jadi itu tips tambahan dari saya ya.